Oke, legal standing. Iya. Saya dilaporkan di Surabaya, dilaporkan di Jakarta, dilaporkan di Solo, dilaporkan di Palu. 4 kali saya dilaporkan. Sampai aset-aset saya disita. Kamera 3 disita, laptop disita, kamera handphone disita, mic disita, piranti SDM untuk podcast saya, bahkan untuk dakwah saya semuanya disita. 3 kali sidang, 3 kali disita. Itu kalau tidak salah, kalau kita kurus 80 sampai 100 juta sekali sita. Disita pertama itu 80 juta, beli lagi, disita lagi 80 juta, 100 juta, beli lagi, disita lagi. Nah, yang melaporkan saya itu nggak pernah punya legal standing. Itu sudah kita pertanyakan dari tahap penyidikan sampai sidang loh, kan heran loh. Oke, saya ambil satu contoh saja, kasus yang terakhir ini. Yang terakhir ini nak, yang saya dipenjara 3 tahun itu. Yang melaporkan saya itu kalau nggak salah orang sana, orang Ciamis sana, orang Ciamis, orang Cibubur atau orang Ciberem atau orang pokok Cici sana lah. Cipanas, pokoknya daerah sana. Saya udah lupa total karena memang nggak saya pikirkan orang itu. Dia yang melaporkan saya dengan tujuan tadi tuh dia mengaku relawannya Jokowi, Projo ya. Dia melaporkan saya karena saya dituduh mencemarkan nama baik Jokowi, mencemarkan nama baik Presiden. Ya, lalu apalagi ya diselundupkanlah pasal-pasal ITE itulah banyak. Nah, yang melaporkan saya itu nggak kenal sama Jokowi, nggak kenal sama Jokowi, nggak pernah ketemu Jokowi, nggak punya legal standing dari Jokowi. Surat kuasa dalam bahasa sederhananya. Nggak ada. Harusnya demi undang-undang, demi hukum, gugur laporan itu, nggak diproses harusnya. Karena yang namanya pencemaran nama baik itu harus prinsipal, ya, menebarkan kebencian atas ras, ya, ras, suku, golongan. Dia harus prinsipal dulu. Saya suku Madura, gara-gara Gus Nur saya jadi berantem sama orang Cina, suku Batak misalkan, sampai terjadi korban di keluarga saya. Nah, kan prinsipal itu namanya. Benar. Atau paling tidak dia membawa legal standing dari suku. Nah, kan memecah belah antar agama. Nah, harusnya dia punya legal standing minimal dari MUI. Nah, kalau dia mengaku relawannya Jokowi, melaporkan saya karena katanya saya mencemarkan nama baik Jokowi, paling tidak dia bawa surat kuasa dari Jokowi. Nah, jadi Rizky nih, Rizky, nih surat kuasa, tolong laporkan ke Gus Nur, laporkan ke polisi Gus Nur itu. Dia telah mencemarkan nama saya. Ini surat kuasanya, ini legal standingnya. Baru diproses sama polisi. Lah ini legal standing enggak? Kenal sama Jokowi enggak? Ketemu sama Jokowi enggak pernah? Ya kan? Enggak mewakili apa-apa, enggak bawa legal standing. Pokoknya datang ke Barreskrim, melaporkan Gus Nur, pencemaran nama baik, mencemarkan undang-undang ITE, bla bla bla, langsung diproses. Sampai disidang selama 6 bulan, sampai divonis seperti ini. Nggak ada legal standing. Kalau menguntungkan diperlukan legal standing. Nggak boleh, ini negara ini ada yang negara hukum aja omongannya. Ini negara hukum, ini negara hukum. Ya buktikan kalau ini negara hukum. Jangan salahkan saya kalau saya ngomong ini bukan negara hukum. Ini negara rimba. Ini negara bangsat. Jangan salahkan saya karena saya mengalami. Saya merasakan lahir dan batin bahwa negara ini gak ada hukum. Gitu loh, jangan salahkan saya. Kalian hanya teori aja negara hukum. Atau kalian ngomong gitu karena Anda belum disikat sama mafia-mafia hukum itu. Kalau Anda sudah disikat, merasakan, baru nanti Anda merasakan. Gitu, host ya, Rizky ya. Enggak, saya dulu diproses tanpa legal standing. 4 kali dilaporkan, 4 kali, 2 kali di penjara. Ratusan juta bahkan miliaran mungkin uang saya habis tanpa legal standing. Yang melapor nggak ada legal standing, kok diproses. Negara minta maaf sama saya, tapi saya nggak butuh juga sih, saya hanya sekedar intermezzo. Negara harus minta maaf sama saya, presiden, mantan presiden harus minta maaf sama saya. Kamu yang melaporkan saya dulu, polisi, jaksa, hakim harus minta maaf kepada saya.
karena Anda memproses saya tanpa legal standing, tanpa proses hukum yang fair. Ijazah asli nggak pernah datang ke pengadilan, itu juga salah satu bentuk ketidak-fairan kalian. Karen harus minta maaf ke saya, tapi aku nggak butuh juga permintaan maaf itu, sudah selesai. Saya nggak butuh minta maaf kalian. Kita sudah tinggal menunggu hukum akhiratnya saja. Hukum penjara sudah saya jalani, hukum dunia sudah saya jalani. Nah, saya tunggu nanti di hukum akhirat. Dan saya punya legal standing kepada Allah. Anda nggak usah khawatir. Saya sudah melaporkan kepada Allah, ya Allah, aku didolimi, ya Allah, ini legal standingnya. Aku punya legal standing, nak. Ya, ini kerugianku selama aku dihukum oleh orang-orang dolim itu. Ini kerugianku, sudah tak rinci. Ada legal standingnya, ada prinsipalnya. Nah, jadi sampai ketemu di pengadilan akhirat, pengadilan akhirat, gak lama kok insya Allah.